Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan sedikit memaparkan tentang pengawetan pangan dengan iradiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listi Buruningsi. Nama saya Nita Arianti. Nama saya Najwa Zaira Demiana. Nama saya Harfan Ramadhani. Pengertian radiasi. Radiasi adalah istilah umum yang bisa digunakan untuk semua jenis energi yang dipancarkan tanpa media. Iradiasi sendiri adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan mengamankan sumber radiasi. Itu menurut Winarto dari tahun 1980. Iradiasi merupakan teknologi yang relatif lama. Penggunaan iradiasi sendiri untuk mengawetkan produk dengan mulai dipelajari intensif sejak tahun 1950 di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Prinsip pengawatan pangan dengan iradiasi. Prinsip iradiasi menurut Maha tahun 1981 dan 1982 untuk pengawatan bahan pangan dengan iradiasi digunakan energi tinggi yang biasa disebut radiasi pion karena dapat menimbulkan ionisasi pada mater yang dilaluinya. Ionisasi adalah proses peruraian senyawa kompleks atau makromolekul menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Selain mengionisasi, iradiasi juga menimbulkan eksitasi dan perubahan kimia. Jenis iradiasi pangan. Jenis radiasi yang dapat digunakan untuk pengawetan bahan pangan adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang di bawah 10 nm. Foton yang dihasilkan harus mempunyai energi yang cukup tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan ekstinasi pada materi yang dilaluinya. Oleh karena itu, jenis radiasi seperti ini selalu juga dinamakan radiasi pion, misalnya sinar gamma dan sinar X. Penggunaan iradiasi pangan. Jenis iradiasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam upaya meningkatkan daya simpan, mutu, dan menjaga higien bahan pangan. 1. Memperbaiki mutu bahan pangan. 2. Memperbaiki higien bahan pangan. 3. Memberantas serangga perusak bahan pangan. 4. Menurunkan residu zat kimia pada bahan pangan. 5. Perlakuan untuk karantina buah-buahan. 6. Sterilisasi radiasi untuk pemakaian khusus. Keamanan pangan radiasi. Keamanan pangan radiasi merupakan faktor terpenting sebelum menganjurkan penggunaan proses iradiasi secara luas. Untuk proses pengawetan dengan iradiasi telah ditetapkan batas maksimal energi sumber radiasi yang dapat dipakai, yaitu 5 MeV untuk sumber radiasi sinar gamma dan sinar X dan 10 MeV untuk berkas elektron. Studi kasus dari iradiasi pangan adalah ikan segar merupakan salah satu komoditi yang mudah mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh proses biokimiawi maupun oleh aktivitas mikrobiologi. Kandungan air hasil perikanan pada umumnya tinggi mencapai 56-79%, sehingga sangat memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi biokimiawi oleh enzim yang berlangsung pada tubuh ikan segar. Sementara itu, kerusakan secara mikrobiologis disebabkan karena aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri. Pengawetan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Salah satu usaha untuk meningkatkan daya simpan dan daya awet pada produk ikan. Jenis iradiasi pangan yang dapat digunakan untuk pengawetan bahan pangan adalah radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Jenis iradiasi ini dinamakan radiasi pion. Penyimpanan produk harus dilakukan pada suhu yang cukup rendah. Kondisi penyimpanan sangat berpengaruh terhadap mutu ikan dalam kaleng. Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kerusakan cita rasa, warna, tekstur, dan vitamin yang dikandung oleh bahan akibat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Karena itu, makanan kaleng sebaiknya tetap disimpan dalam ruang bersuhu rendah di bawah 10 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah bahwa teknik iradiasi sangat efektif bagi pengawetan bahan pangan. Terlebih, teknik iradiasi ini tidak mengubah suhu asli dari bahan pangan yang diawetkan, yang membuat bahan pangan lebih terjaga mutu dan kualitasnya. Teknik ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara pengawetan pangan yang selama ini telah dikenal. Beberapa keunggulan tersebut, bahan pangan masih tetap dalam keadaan segar dan tidak meninggalkan residu pada bahan pangan atau polusi pada lingkungan. Akan tetapi, jika dilihat dari proses pengerjaan, memang relatif lama dibanding proses pengawetan lainnya. Dari contoh studi kasus di atas, dapat disimpulkan pula bahwa pengawetan menggunakan teknik iradiasi terbukti efektif untuk meminimalisir kerusakan. Terlebih, ikan yang memiliki kadar air yang cukup tinggi dan juga rentan untuk membusuk dapat ditahan melalui proses iradiasi ini. Akan tetapi, proses yang harus dilakukan cukup rumit di mana harus ada
penelitian karena jika tidak, efek yang diinginkan tidak akan tercapai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.